Teman-teman tentu memiliki sebuah konsep yang sendiri tentang jiwa yang sehat, dan tentu juga teman-teman mempunyai kriteria sekalipun tidak terungkap gitu mengenai apakah seseorang itu dikategorikan atau masuk dalam klasifikasi memiliki jiwa yang sehat atau tidak. Demikian pula saya juga memiliki konsep tersendiri mengenai jiwa yang sehat, dan saya juga tentunya punya kriteria tertentu tentang apakah seseorang itu masuk dalam kategori jiwa yang sehat atau tidak. Namun, yang kita hendak bicarakan kali ini adalah kriteria jiwa yang sehat menurut WHO. Jadi WHO menyusun kriteria jiwa yang sehat itu ada 4 kriteria. Paling tidak seseorang itu berjiwa sehat apabila memenuhi keempat kriteria tadi. Demikian menurut WHO. Kita lihat kriteria yang pertama. Menurut WHO, seseorang dikatakan berjiwa sehat apabila dia mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tantangan-tantangan yang dia hadapi sehari-hari itu dalam batas-batas yang dia bisa mengendalikan, sehingga tidak mencelakakan dirinya sendiri dan juga tidak mencelakakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi dia mampu menyesuaikan diri, bersikap dengan harmonis terhadap sekitar dan dirinya sendiri. Kemudian kriteria yang kedua, menurut WHO, seseorang dikatakan berjiwa sehat apabila dia mampu menerima kelebihan dan kekurangannya sendiri. Artinya dia tidak hanya mampu menerima kelebihannya, misalnya ganteng, pinter, atau dan lain-lain begitu, tapi dia juga mampu menerima kekurangannya. Misalnya saya adalah penderita bipolar, gangguan afektif bipolar. Tentunya perlu proses yang lama sehingga saya bisa menerima itu sebagai kekurangan saya, dan saya menerima bahwa saya adalah seorang penderita bipolar, misalnya begitu. Kemudian kita berlanjut ke kriteria yang ketiga. Menurut WHO, seseorang dikatakan berjiwa sehat apabila dia mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Dia melakukan kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan yang bermanfaat ini bisa berupa kerja di manalah, perusahaan, warung, atau apa. Namun bisa juga melakukan suatu kegiatan yang di luar yang saya sebutkan tadi. Misalnya di industri kreatif seperti menulis, entah puisi, entah novel, entah cerpen. Saya sendiri sudah menulis novel seperti saya tunjukkan kepada teman-teman ini, judulnya Genggamlah Tanganku. Novel ini memenangkan hadiah ketiga dari Lomba Sastra Aksara 2016 yang diadakan oleh Deakin University Melbourne, Universitas Negeri Padang, dan Penerbit Angkasa Bandung. Memenangkan tempat ketiga. Karena memenangkan tempat ketiga, akhirnya diberi kesempatan oleh panitia untuk diterbitkan oleh Penerbit Angkasa Bandung. Tentunya hasil penjualan novel ini untuk saya sendiri ya belum mencukupi kebutuhan saya sehari-hari. Saya masih disokong oleh pihak yang lain, tapi saya mampu melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat, dan ini mestinya tetap saya pertahankan. Saya tetap menulis novel. Sementara ini itulah yang bisa saya lakukan gitu. Kemudian yang keempat atau kriteria yang terakhir adalah seseorang dikatakan berjiwa yang sehat apabila dia berkontribusi atau menyumbangkan pikiran, tenaga, dan kepedulian kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya.
Misalnya ada acara 17-an Agustusan di rukun tetangga, dia ikut berpartisipasi aktif, entah itu masang umbul-umbul atau bendera, atau jadi panitia, atau jadi peserta gitu. Jadi dia berkontribusi aktif terhadap masyarakat sekitarnya, surrounding gitu. Jadi itu kriteria jiwa yang sehat, ada 4 kriteria menurut WHO. Jadi kalau kita perhatikan satu demi satu, maka di situ tidak ada yang menyatakan seseorang berjiwa yang sehat apabila dia tidak minum obat. Jadi kalau misalnya ada orang minum obat antipsikotik ya, olanzapin, risperidon, Abilify atau haloperidol gitu, mungkin kalau Mbok Bejo lihat, oh itu jiwanya tidak sehat. Menurut kriteria Mbok Bejo itu tidak sehat. Menurut Yupa ini enggak sehat. Tapi kalau menurut WHO menyatakan sehat atau tidaknya jiwa seseorang itu bukan dari minum atau tidak minumnya obat. Jadi itulah perbedaan yang mendasar antara pengertian jiwa yang sehat dan kriteria-kriterianya antara WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, dengan orang yang awam gitu saya pikir. Jadi memang ada perbedaan dan sudah semestinya pengertian jiwa yang sehat, kriteria jiwa sehat menurut WHO ini perlu lebih dikenal oleh masyarakat luas gitu. Sehingga nanti banyak eksesnya akan menjadi bagus mestinya. Demikian saja, saya pikir terima kasih sudah mendengarkan, sudah menyaksikan video ini. Sampai ketemu di lain kesempatan.